Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu untuk wawancara dengan saya, khususnya untuk pemenuhan tugas di demonstrasi kontekstual modul pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Izin kita akan melakukan perekaman Ibu, gitu kan, untuk pemenuhan tugas, dan izin saya minta waktunya sekitar 15 menitan Ibu. Gitu. Sebelum kita panjang kali lebar, saya mau minta Ibu dulu untuk memperkenalkan diri, gitu kan, dan berapa lama Ibu sudah menjadi kepala sekolah dan sebelumnya Ibu sebagai apa? Oke, terima kasih Bu Evi. Perkenalkan saya Kadavia Hendrini, saat ini sebagai kepala sekolah di SMK Pariwisata Telkom Bandung. Kurang lebih ini tahun keempat saya menjabat sebagai kepala sekolah. Sebelumnya saya menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum, itu kurang lebih 10 tahun. Kemudian sebelumnya Kaprodi bidang tata boga itu kurang lebih 3-4 tahun saya lupa, dan wali kelas lah pernah jadi wali kelas. Ya, alhamdulillah total saya di sini sudah berapa tahun ya, dari tahun 98 mengajar gitu. Sudah lahir belum? Baru 2 tahun selesai. Masya Allah. 98 berarti kurang lebih sudah 26 tahun ya Bu ya? Oh, luar biasa sekali. Nah, dalam peran-peran yang tadi Ibu sebutkan, khususnya ketika Ibu saat ini di tahun keempat menjadi kepala sekolah, pastinya ada banyak sekali proses pengambilan keputusan yang harus diambil. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus atau permasalahan yang Ibu temukan atau Ibu dapatkan gitu untuk yang mana kasus tersebut merupakan dilema lah buat Ibu gitu. Dilemanya dilema moral atau bujukan moral lah gitu. Kasusnya kasus siswa apa dulu? Maka Ibu yang berkenan Ibu ceritakan yang mana? Gini, kalau siswa sebetulnya itu banyak sekali ya. Dilema itu muncul ketika ada rasa sayang sama anak, ada rasa kasihan gitu, itu bercampur aduk gitu ya di dalam pengambilan keputusan. Kemudian latar belakang keluarga siswa itu sendiri atau murid itu juga sangat berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil. Jadi biasanya ketika misalnya ada siswa bermasalah, biasanya saya tanyakan dulu latar belakang keluarganya gimana gitu. Kenapa kira-kira, atau misalnya itu kenapa bisa terjadi seperti itu ya, kita tanyakan dulu ke pelapor lah misalnya dari guru BK atau dari wali kelas. Bu, ini ada masalah anak, atau di kesiswaan misalnya ada masalah anak bla 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 bla. Saya hanya bisa menyampaikan dulu coba diajak ngobrol dulu anaknya, kenapa mereka berbuat seperti itu. Kemudian baru kalau sudah tahu, ajak mereka untuk ya mungkin dipanggil orang tuanya gitu ya, agar terjadi pembinaan itu dua, selain di sekolah juga di rumah gitu. Jadi ada pembinaan dua. Karena saya yakin sebetulnya bisa sampai bisa sampai orang tua atau enggak. Nah, saya coba ajak ngobrol wali kelasnya. Jadi tadi anak-anak dulu nih dengan kesiswaan, karena bisa temuannya dari kesiswaan. Saya arahkan coba diajak ngobrol dengan wali kelasnya. Jadi dipanggil wali kelas. Kan di situ terjadi komunikasi. Nah, di situ wali kelas akan memutuskan mau dipanggil orang tuanya atau enggak, atau ada komitmen dengan anak. Nah, baru orang tua dipanggil ketika si anak tidak berkomitmen dengan janjinya terhadap wali kelas. Baru nanti di situ proses orang tua dipanggil. Atau bisa jadi langsung saat itu juga kamu ceritakan sendiri ke orang tua, kemudian orang tuanya diminta untuk ke sekolah, yang mengundang bukan sekolah tapi siswa. Nah, ini proses kita komunikasi lah ya. Karena kalau pengalaman dulu sih, zaman dulu muda ada masalah, misalnya siswa merokok, langsung dipanggil orang tua gitu. Nah, zaman sekarang anak sekarang nggak bisa seperti itu, karena ternyata mungkin orang tuanya juga sudah mengizinkan anaknya itu merokok. Sehingga kan nggak ada solusi sebetulnya. Ada saya malah udah biasa, Bu, lihat anak saya merokok, kitanya yang kaget. Ya, itu antara
Terus tindakannya gimana tuh kalau si orang tua seolah-olah membela anak gitu. Nah kan itu ada yang tadi bilang ada dilema moral. Ini sementara sekolah, sementara di rumah mah diizinkan, sementara di sekolah enggak. Nah inilah proses komunikasi ini sangat penting antara siswa, orang tua dan sekolah gitu. Baik. Jadi proses untuk mengidentifikasi kasus-kasusnya itu memang cukup panjang ya Bu ya, gitu kan. Mulai dari awalnya dulu seperti apa, dikonfirmasi, digali latar belakang, gitu kan, agar ketika proses pengambilan keputusan sudah mendapatkan semua yang dibutuhkan lah gitu ya, untuk dasarnya. Nah, selama ini bagaimana cara Ibu ngambil keputusan di sekolah, khususnya untuk kasus-kasus nih yang ternyata ada dua kepentingan atau sama-sama lah gitu. Dua-duanya sama-sama mengandung nilai-nilai yang baik loh, tapi ada yang harus Ibu ambil keputusannya. Ya biasanya gini, saya diskusi dengan wali kelas, dengan BK. Ini dampaknya apa buat anak? Nah salah satu contohnya ketika kita nanya sama wali kelas, ini mau diapain nih anak? Mau langsung dikasih hukuman atau bukan hukuman ya, sekarang bahasanya konsekuensi dari apa yang sudah diperbuat, atau mau kita biarkan mereka menyadari kesalahannya dengan cara A, B, C gitu. Kan itu kan dua gitu. Bu, kalau si anak ini mah mungkin bisa pakai cara A, kata wali kelasnya, tapi si anak ini mah nggak bisa, harus langsung orang tuanya. Karena si anak ini mah ada dua anak yang bermasalah. Si anak ini udah sering sekali bermasalah gitu kan. Berarti ada dua keputusan yang berbeda saat itu di kasus yang sama dengan dua anak ini. Dua anak A ini dikasih kesempatan untuk menyadarkan dirinya sendiri, diajak ngobrol, kemudian diajak menulis atau apapun gitu. Nah sebentar anak ini kan sudah berkali-kali, yang satu lagi nih berkali-kali udah nggak bisa lagi persuasif, jadi harus ada pemanggilan orang tua. Dua-duanya bagus karena memang dua-duanya punya latar belakang yang berbeda gitu. Kan si anak tuh bisa bermasalah itu karena satu karena hinaan misalnya, yang satu nggak pernah ngapa-ngapain, jadi kasusnya kan di BK nggak ada. Sementara yang ini kesiswaan kasusnya banyak banget, sehingga Bu ini udah beberapa kalinya si anak begini, jadi ini mah orang tuanya yang harus dipanggil. Tapi untuk kasus si satu lagi ini mah baru Bu, karena dia kan merasa terancam, jadi dia mukul duluan misalnya. Ada sebenarnya yang salah yang ini. Nah, kan kita nggak bisa menghukum dua-duanya dengan panggil orang tuanya, dua-duanya nggak bisa. Jadi kita ajak ngobrol dulu, yang ini kenapa sampai mukul? Terus ini tanya, kamu kenapa mukul dia? Kamu kenapa balas mukul? Jadi dia mukul duluan, kan emosi gitu deh. Ya kenapa tuh kamu akhirnya main misalnya gitu ya? Mau ngajak bicara sementara anak dia bilang tidak bisa diajak bercanda. Nah, kedua kasus ini kan pasti akan berbeda keputusannya. Kasusnya sama, orangnya beda. Nah itu juga akan mengganggu. Kenapa dia memang ada kamu? Karena kamu sudah yang keberapa kali kamu dipanggil sama mereka? Sementara dia baru satu kali. Sehingga si proses memberikan konsekuensi itu berbeda. Dua-duanya juga bagus, ya insya Allah ya. Apakah yang Ibu ceritakan tadi merupakan langkah-langkah atau prosedur yang selama ini dilakukan, atau pernahkah ada prosedur yang berbeda? Sebetulnya kalau disebut langkah, kita punya ISO ya, nanti bisa dicek misalnya apakah tadi sudah sesuai dengan langkah-langkah yang ada. Tapi yang pasti setiap kali ada masalah yang kita ajak diskusi adalah wali kelas. Keputusan dari wali kelas inilah nanti yang akan membawa si anak ini apakah orang tua yang bisa dipanggil atau kita persuasif aja sama anak kita, bilang sama kita. Kecuali udah ada tingkat berapa gitu si anak ini, kita coba diskusikan dengan orang tua. Atau misalnya masalahnya yang baru pertama, misalnya si anak ini secara berkelompok misalnya melakukan kegiatan bullying misalnya ke temennya. Mereka nggak tahu kalau kita bullying, kan ini juga prosedurnya akan kita lihat kan. Sebetulnya prosedur ini bisa jadi
support sebagai dasar pengambilan keputusan. Konsiderasi. Jadi ketika misalnya kita bisa kasih tahu ke orang tua, ini sebenarnya prosedurnya begini, tapi si anak ini karena dia gini, sebenarnya kita ambil tindakannya. Karena mendidik itu kan nggak bisa saklek ya, zaman sekarang itu harus lihat latar belakangnya apa si anak itu kenapa. Kita cari tahu dulu, gali dulu si anak itu berbuat itu karena. Nah, selama ini nih bagi ibu, hal apa saja sih yang ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus-kasus yang tadi memiliki dilema etika? Hal-hal yang dianggap efektif gitu kan dalam proses pelaksanaan. Komunikasi itu nggak ada lagi. Komunikasi itu sangat penting. Dan kita nggak boleh egois, tapi misalnya harus ketemu nanti panjang prosesnya misalnya. Udah putusin aja, ada ini dikasih reprimand atau surat perintah, surat SP ini gini. Jadi keputusan sepihak gitu. Dan yang penting adalah dalam dilema ini adalah komunikasi yang perlu dibangun. Nah kalau saya baca misalnya dari itu ada masalah dilema tuh ini secara individu dan kelompok, terus kebenaran versus kesetiaan, keadilan dan rasa kasihan, terus ada jangka pendek dan jangka panjang. Nah ini kan sebetulnya di setiap kasus ini empat-empatnya pasti ada. Si anak ini misalnya si A tadi dia mungkin ada di yang tadi membeli ya 5 orang yang beli 1 kan ada di kelompok. Sementara si kelompok ini dia sebenarnya nggak pernah gitu kan, kenapa kamu kok tiba-tiba jadi membeli si ini? Kita nggak pernah, itu tadinya bercanda aja, kan misalnya seperti itu. Atau misalnya ada rasa keadilan sama rasa kasihan. Misalnya ada satu siswanya di sini, kalau bilang adil itu pasti siswa itu dari tahun lalu sudah tidak ada di sini gitu. Kalau ngomong adil, tapi kan kita masih ada rasa kasihan nih, anak ini masih butuh untuk kita didik nih, masih bisa sebenarnya gitu. Kalau nggak di sini nanti gimana, kayak misalnya ada nih anak maaf ya, misalnya dia nggak pernah masuk, kan nggak pernah masuk pasti ada alasan. Ternyata secara aturan dia harusnya sudah dikeluarkan, sudah dikasih surat peringatan. Tapi udah cerita ya bu, saya ke sekolah nggak punya ongkos. Apakah ini tetap akan kita keluarkan surat peringatan? Kan enggak. Nah berarti digali dulu. Itulah komunikasi sangat penting untuk menggali bagaimana kita memutuskan sesuatu. Kalau bagi ibu sendiri selama ini hal yang menjadi tantangan paling berat lah untuk ibu gitu dalam proses pengambilan keputusan itu apa? Tantangan paling berat adalah ketika orang tua tidak sama langkahnya dengan kita. Gitu ya. Jadi misalnya yang tadi orang tua tidak, ya tadi yang kasus merokok, dan dia udah biasa merokok di rumah, udah saya juga suka buat merokok bareng, sementara ini sekolah gitu. Jadi terus kumaha tuh pak, apa di sekolah gitu, kan sekolah punya aturan misalnya tidak boleh merokok di lingkungan sekolah, harus 2 km jauh dari lingkungan sekolah, kalaupun di luar tidak menggunakan atribut sekolah. Sementara ini bapak nggak masalah dengan itu semua, bahkan di rumah bisa ngerokok bareng itu, yang kadang-kadang gemes gitu, bikin gemes. Bisa nggak misalnya bapak bikin aturan gitu ya? Ya kalaupun enggak ngasih tahu ke anaknya, nah di sekolah mah jangan bahaya lah dari di rumah oke mana biasa merokok. Nah jadi jangan seolah-olah menormalisasi apa yang di rumah dengan apa yang terjadi di sekolah itu sama. Jadi si anak ini diajak untuk bertoleransi lah dengan aturan yang ada di sekolah. Iya. Memang PR banget ya kalau kita dari sekolah A itu orang tuanya B. Luar biasa. Susah banget. Nah ketika misalnya nih kayak ada kasus siswa yang sakit, yang mungkin berarti pernah menangani gitu. Ibu anak kita harus sekolah di sini. Sementara kitanya khawatir banget karena kita punya keterbatasan untuk anaknya sakit seperti itu. Gitu. Maka ini kan tip-tipnya kan kita juga sulit ya. Iya. Nah ini akhirnya kan pada saat keputusan itu diambil ya saya sampaikan ke orang tua, mohon maaf bahwa kami punya banyak keterbatasan. Kami khawatir ini malah di sini tidak menjadi lebih baik anaknya, misalnya seperti itu.
Kami berusaha untuk mengikuti, tapi kalau sudah sampai sejauh ini kan kita juga punya keterbatasan untuk anak-anak yang punya sakit yang berbeda dengan atau sekarang yang dihadapi ada satu anak, saya nggak tahu ini anak ini berkebutuhan khusus atau tidak gitu ya, tapi orang tua menganggapnya ini anak normal. Sementara buat kami itu kayaknya nggak normal gitu. Dan ini kan proses komunikasi ini kemarin, misalnya orang tuanya tetap hadir ke sekolah minta waktu. Akhirnya saya sampaikan begini, boleh sekolah lagi di sini, silakan lanjutkan. Tapi syaratnya kapan mau mulai? Nanti Senin katanya, mau Senin hari ini. Oke, boleh Pak, tapi mohon maaf, nanti saya antar ke sini. Nah itu yang saya tidak mau. Dia harus, karena dia pengen sekolah di sini, berarti dia harus berangkat sendiri tepat waktu ada di sekolah. Kalau misalnya dia tidak ada di sekolah tepat waktu, berarti dia tidak punya effort, tidak punya alasan untuk kembali sekolah di sini. Karena ini udah kasusnya udah panjang kan, udah berapa kali sampai surat peringatan dan lain-lain. Ya, kalau memang itu tidak bisa dilakukan, ya mau tidak mau, ya orang tua harus ada tindakan mau apa. Ya kalau tindakan, apa misalnya mau lanjut di sini, tapi kan ini prosesnya di sini juga udah panjang ceritanya udah panjang. Jadi hasilnya ini dilema buat saya. Di sisi satu kasihan gitu, anak nanti mau sekolah di mana. Tapi sisi yang lain kalau kita biarkan, si anak ini nggak akan sadar. Jadi saya ingin kesadaran itu tumbuh di antara anak sama orang tua. Orang tua juga perlu, karena ikutin kemauan anak. Saya tanya sama anaknya, kamu tuh masih mau sekolah? Nggak mau. Buktinya dia mau sekolah apa Pak? Saya tanya. Dia bilang mau sekolah, oke. Kalau memang dia mau sekolah di sini, Senin datang ke sini tepat waktu, seragam lengkap, tidak ada kurang satu pun. Belum lihat penampilannya, datang ke sini aja di jam 8. Nelfon jam 7 kurang, jam 6 katanya berangkat dari rumah. Tapi nyampe ke sekolahnya baru jam 8. Ngabarin bakal telat dengan posisi udah di rel, tapi sejam kemudian belum datang juga. Maka berarti si anak ini tidak ada effort gitu untuk menunjukkan bahwa dia tuh memang masih ingin sekolah di sini. Bukan kita nggak bisa, tetapi ini kan sudah yang tahun kedua anak di sini dan tinggal kelas, ya berarti nggak ada efek jerak. Tinggalkan, tapi kan harus ada langkah selanjutnya apa sih yang bisa menyadarkan, karena tidak sekolah di sini bukan berarti si anak itu tidak sukses. Saya ingin si anak ini tidak sekolah di sini, tapi suatu saat saya ketemu dia, ternyata dia sukses. Itu kan berarti apa yang kita didik selama dia di sini tuh mudah-mudahan ada yang nempel gitu. Itu. Ya. Amin. Nah, terkait dengan proses pengambilan keputusan, apakah ibu punya jadwal tertentu atau punya waktu khusus untuk penyelesaian kasus yang melibatkan dilema etika seperti yang tadi diceritakan? Sebetulnya enggak ada sih, selama komunikasi antara wali kelas, BK, orang tua itu masih berlangsung, ya selama itu juga kita selesaikan masalahnya gitu. Selama belum selesai ya kita coba selesaikan. Memang kalau tenggat waktu sih lebih ke ini bentar lagi mau praktek nih, ini anak ini belum ikut praktek nih, nanti gimana dia prakteknya, nanti nggak ada nilai, lebih ke COE aja sih, Calendar of Event sekolah gitu. Semakin lama dia bermasalah, semakin lama juga si anak ini akan ketinggalan pelajaran gitu, akan ketinggalan program-program yang ada di sekolah. Kan model misalnya gini, ini anak ini nggak pernah ikut praktek tapi ini mau study tour nih. Sebentar saya udah bayar, berarti dia ikutin, udah ikutin dulu aja. Padahal syaratnya study tour tuh ini harus selesai. Misalnya tuh praktek belum selesai si anak ini. Tapi ini harus jalan ya, model tahun lalu ada yang seperti itu. Berarti ya udah ikutin dulu, nanti prakteknya dilanjut setelah ujian misalnya dengan syarat A, B, C. Jadi karena sekolah kita kan cukup banyak, bukan cukup banyak banget prakteknya ya Bu ya. Jadi kita penjadwalannya khususnya tadi untuk penyelesaian sebuah kasus dilema etika itu
mengukur pada kalender akademik, Iya. khususnya kegiatan anak-anak. Kegiatan anak-anaknya. Kalau saya sih free ya, mau kapan aja gitu. Asal itu kan bisa muncul kapan aja. Selama misalnya dari kesiswaan, dari orang tua, model yang kemarin Bu, orang tuanya pengen ketemu Ibu, ayo. Tapi selama misalnya dari kesiswaan bisa, dari BK udah bisa ditangani ya sudah. Ada kemarin misalnya ada yang dipanggil ke BK, butuh saya enggak? Oh enggak usah Bu, udah selesai kok. Kan berarti cukup sampai di BK aja, dan anak-anak juga sudah berkesadaran untuk memperbaiki. Tujuannya kan itu, nggak perlu saya turun tangan langsung. Bukan berarti nggak peduli ya, tapi kan saya terus memantau kasus ini bisa sampai mana. Gitu. Dipantau selama belum selesai, selama itu juga saya akan pantau. Model kemarin lah yang anak-anak ada itu, saya tanya gimana kasusnya, ya belum, gitu kan, kesiswaan baru di follow up lagi. Kurang lebih seperti itu. Yang namanya manusia ya, pasti lupa mah ada. Dan saya juga kadang-kadang nanya teh, ini bentar ya gitu. Oh iya kasusnya ini kemana nih, gitu, sampai mana? Gitu. Nah, kalau untuk Ibu sendiri, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mensupport Ibu yang selama ini membantu Ibu untuk pengambilan keputusan dalam berbagai kasus yang melibatkan dilema etika? Kalau support ya dari semua ya, semua wakat, semua wali kelas, BK, ya saya usahakan warga sekolah yang terkait dengan kasus siswa itu akan terus dilibatkan. Jadi saya dibantu dengan teman-teman yang luar biasa ya, itu tadi yang sebelumnya saya cerita. Saya nggak perlu memutuskan apa yang mau dilakukan sama teman-teman, selama yang diputuskan sama teman-teman ini saya anggap positif hasilnya. Kemudian kemarin manggil orang tua, saya baru tahu ada keluar dari BK nangis gitu. Saya tadi dipanggil anak saya, nyuruh saya ke BK, katanya kasus apa gitu ya. Saya tanya berita apa itu kasus yang itu ya Bu? Oh udah sampai saya perlu terlibat enggak? Nah, orang tuanya juga enggak minta ketemu sama Ibu. Misalnya ada yang pengen ketemu misalnya, yuk ayo gitu. Misalnya lah selama saya masih ada di sini, nggak ada apa, ya pasti misalnya ditemui lah gitu. Iya, Bu, terakhir nih Bu nih ya, dari semua hal yang telah Ibu sharing ke saya, Ibu ceritakan gitu kan. Nah, menurut Ibu hal apa yang selama ini menjadi nilai atau pembelajaran yang Ibu dapatkan dalam proses pengambilan keputusan? Bersyukur. Kenapa saya bilang bersyukur? Ternyata saya banyak belajar dari para orang tua, dari para murid, dari bagaimana mereka berjuang ya untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Bagaimana seorang anak yang hanya punya satu orang tua berjuang tetap semangat sekolah. Bagaimana seorang anak yang punya sakit yang cukup parah tetap berjuang untuk sekolah. Kemudian bagaimana seorang orang tua yang tidak punya pekerjaan tetap tetapi berusaha menyekolah anaknya di sini dengan baik gitu ya, bayar administrasi segala macam itu. Pokoknya anak itu prioritas. Jadi intinya ketika saya menerima masalah, melihat atau menyelesaikan masalah ini, saya selalu bersyukur bahwa saya ada di sini untuk membantu mereka menyelesaikan masalah mereka. Jadi dalam artian bersyukur itu bukan puasnya, bukan. Jadi saya lebih ke ya Allah, saya dikasih kesempatan untuk melihat bahwa di luar sana masih banyak orang-orang yang yang mungkin tidak seberuntung saya. Saya masih punya keluarga itu, keluarga yang lengkap. Tetapi saya dikasih kesempatan juga untuk membantu mereka menyelesaikan masalah mereka yang mungkin selama ini nggak kesulitan itu sama mereka. Saya ketika ketemu sama orang tua di tata usaha, saya berkali-kali Bu, saya pengen ketemu. Oh iya yuk, kenapa? Saya ini saya orang tua tunggal, tapi saya pengen anak saya sekolah di sini. Ini terkait biaya gimana ini? Nah, kan itu kan salah satu hal yang membuat saya selalu lihat tuh nggak ke atas. Bahwa saya ternyata di bawah sana di luar sana itu masih banyak
orang-orang yang membutuhkan kita gitu. Jadi saya pengen teman-teman di sini juga merasakan bahwa kita ini jauh lebih beruntung dibanding orang-orang di luar sana ya, yang tidak sekolah, yang sulit mendapatkan pekerjaan, yang mungkin juga apa ya, punya mimpi tapi tidak terwujud. Nah, kita juga mungkin beberapa ada mimpi saya bukan jadi guru di sini, misalnya. Mimpi saya jadi pegawai negeri misalnya, atau P3K sekarang ya, dikejar gitu. Kalau memang akan tidak, tapi selama kita ada di sini ya kita syukuri apa yang kita ada di sini gitu ya. Bahwa semua permasalahan ternyata ujung utamanya adalah berdoa sama Allah, minta sama Allah, dimudahkan segala sesuatunya, diringankan bebannya gitu ya. Saya kalau berdoa itu bukan minta dimudahkan saja, tapi diringankan gitu ya, diringankan permasalahan ya, diringankan, dimudahkan sama ya. Tapi intinya tentang jadi ngaliwurkeun batur gitu. Jadi intinya mah apa yang bisa kita selesaikan dengan berserah sama Allah kan. Dan salah satu bagiannya adalah yang bersyukur ya, alhamdulillah gitu. Saya masih bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya khususnya untuk sharing dengan saya. Insya Allah ini juga jadi nasihat pribadi khususnya buat saya gitu kan, dan dapat menjadi inspirasi lah untuk saya, khususnya karena saya pun juga kan memegang role sebagai guru yang mana pasti akan dituntut adalah momen-momen pengambilan keputusan. Izin nanti kapan-kapan saya ATM dulu ya. Cuman gini, masalah di sekolah itu kan bukan hanya siswanya. Saya tadi fokusnya di siswa. Mungkin nanti harus belajar juga bagaimana kita menjalin hubungan dengan sesama. Dan nanti di next session ya kita bicara itu. Kita harus ya, saya bukan mau ngajak tidak, cuma berdasarkan pengalaman. Saya kadang-kadang kalau dari sini tuh banyak ini kurang ini harus ditambah ini udah bagus di sini ya, gitu. Hanya apa? Cuma pengen teman-teman itu maju dan bukan menyadari ya, mungkin udah sadar, cuman cara memperbaikinya masih bingung gitu. Aku harus gimana? Aku tuh tahu gitu, aku tuh gini, tapi cara memperbaikinya itu itu yang mungkin kita bisa diskusikan. Kira-kira kalau caranya gini bisa nggak? Kalau caranya gini sanggup nggak? Gitu. Kamu punya dilemanya apa? Gitu. Dilema aku tuh gini Bu, aku tuh nggak bisa gini misalnya. Itu kenapa kira-kira? Kan saya harus gali dulu apa kenapanya itu. Kok bisa gitu? Apa yang ada di pikiran kita kan nggak sama dengan pikiran orang lain. Kalau baca di sini kan ada individu apa sih, kelompok dan lain-lain lah ya. Banyak. Ini ternyata bukan hanya masalah dilema, itu bukan masalah dengan siswa aja, tapi dengan guru juga, sesama guru dan mungkin sesama orang tua. Kan di komite juga saya banyak berinteraksi dengan Pak Ketua Komite, ya sama lah dari antara orang tua juga terjadi ya mungkin ya beda pendapat sedikit. Ya alhamdulillah lah, balik lagi. Alhamdulillah masih bisa berbagi, masih bisa dimintain nasihat gitu ya. Tapi saya juga nggak bisa kayak begini kalau nggak ada teman-teman yang membantu saya. Ya emang ada sebenarnya gue. Ketika saya kasih kebebasan ke teman-teman di sesuatu misalnya, so mau gimana pendekatannya, punya ide apa gitu ya, coba jalanin efektif enggak. Kalau efektif cari lagi cara lain gitu. Dan ya kita nggak tahu lah ya, semua cara kita coba, intinya kita minta sama Allah dimudahkan gitu ya. CGP juga jangan jadiin beban, harus punya dampak, harus bermanfaat. Kan tujuan dari CGP adalah menggerakkan, menggerakkan dan tergerak gitu. Sebelum menggerakkan berarti tergerak dulu kita kan, tergerak dulu baru bisa menggerak. Tergerak apa? Yang melangkah, buka boundaries yang menghalangi kita untuk menggerakkan orang.
sudah mulai bergerak untuk menyingkirkan perintangan itu kan bukan cuma yang di depan mata fisiknya, di sini yang paling susah itu di sini. Ketika ini dengan ini antara kumaha namanya. Nah itu kan harus belajar untuk dikurang disampaikan resikonya gimana nanti. Tapi kita coba untuk menyampaikan. Jangan ambil yang simpel, jangan bisa enggak lah gitu. Make gampang. Nah, ketika kita bicara make gampang, yang harus diingat adalah kedepannya susah gitu. Kalau di proses ingin gampang, hasilnya kamu akan terseok-seok. Tapi kalau sekarang terseok-seok, kesannya kamu akan aman. Gitu. Jadi ya sekarang Bu Evi kecegin terseok-seok ya, mulai tergerak untuk menyadari apa sih yang kurang dari aku, buat apa aku tuh ditakdirkan untuk ikut CGP. Jangan berpikir bahwa aku jadi kepala sekolah cenahnya gitu kan. Yang CGP memang gitu misal gitu. Yang kalau misalnya terlalu tinggi tujuannya jadi kepala sekolah, yang terjadi adalah aku lupa bahwa aku harus dulu menyelesaikan yang di sini. Nah, sekarang mas step by step aja. Kamu ada di sini, selesai dulu dari sini. Ketika ini selesai, otomatis kamu naik tingkat. Ini selesai, otomatis naik. Sehingga secara tidak sadar orang itu udah nerima, oh iya benar Evina cocok jadi kepala sekolah tanpa kita wah kesana sini. Jadi gitu. Ini mau pengalaman pribadi ya. Saya tidak pernah sedikit pun bercita-cita jadi kepala sekolah. Ternyata jadi kepala sekolah dan ya disyukuri, balik lagi disyukuri. Segala beban berat seberat apapun masih punya Allah yang bisa menolong saya. Selama niat kita diluruskan. Nah, Evi ikut CGP apa? Waktu awal ikut CGP apa? Karena saya perlu belajar menjadi seorang guru yang sebenar-benarnya guru. Karena udah 5 tahun nih, masa mau gini-gini aja gitu kan. Guru itu harusnya apa sih? Seperti apa sih? Bukan hanya yang kita dengar administrasi guru bla segala macam, tapi di balik itunya tuh ada jiwa yang harus melekat gitu, ada yang harus diinternalisasi ke saya gitu kan. Kalaupun memang kedepannya apakah saya tetap berkarir sebagai guru atau memutuskan kalau nanti misalnya menikah jadi di rumah, kan intinya mah jiwa mendidiknya tuh harus ada dulu gitu kan. Dan itu yang ingin saya dapat gitu. Dan alhamdulillah sampai saat ini di modul ke-7 ini atau yang 8 sih sebenarnya luar biasa sekali, banyak yang wah oh gini ya gitu ya, oh jadi gini ya gitu. Jadi bentar gitu. Jadi sebelum pengen sharing ke teman-teman tuh saya dulu gitu kan, sok benerin dulu gitu kamunya gitu kan, dari hal-hal dasar aja dulu sebagai guru kayak apa gitu. Jangan nanti kamu sharing cuma bicara aja tapi aksinya belum kegiatan, aksinya aja dulu gitu kan. Pasti nanti teman-teman yang lain pun akan mulai tadi ya Bu, tertarik untuk melihat gitu kan, tertarik untuk sharing gitu kan, gimana sih emangnya gitu kan. Karena luar biasa terakhir juga pas izin cerita pas PI 4 kemarin kan, ternyata kalau membuat RPP atau modul ajar itu wow, saya yang biasa selama ini ngelihat contoh-contohnya gitu kan, ternyata setelah dikoreksi secara pribadi sama pengajar praktik, oh ternyata ini tuh harus ada, oh ternyata ini tuh harus ada, oh ternyata ini tuh gimana. Dan benar-benar dikoreksi dari apa yang saya tuliskan dengan di lapangan gitu. Jadi wah sesimpel itu juga ketahuan ya gitu. Saya semua kaget sendiri Bu. Jadi kemarin itu ya sekalian saya salah satunya pas pembelajaran harus harus pembuatan kelompok gitu kan. Saya nulisinnya pembuatan kelompok berdasarkan asesmen awal. Ternyata di lapangan pembuatan kelompok di anak-anak itu berdasarkan fleksibilitas. Nah itu yang tidak sinkron, itu yang jadi difficulty. Oh gitu ya Bu? Iya. Apa siap? Oh
gitu. Oh, luar biasa banyak sekali hal yang saya pelajari. Jadi tapi gini ya, saya nggak pernah ikut, maksudnya kayak gini-gini kan saya DPL. Intinya gini, saya melihat yang baik dari orang lain saya serap, yang tidak baik saya buang. Itu aja. Jadi siapapun yang ketemu sama saya pasti saya ambil ilmu-ilmunya, yang baik-baiknya saya ambil. Yang jeleknya kata orang jelek mah ya itu mah masa lalu gitu ya. Buat aku mah udah dia masih si ininya baik, ya itu yang saya ambil gitu. Jadi orang mau ngejelek-jelekin apa ke saya juga bisa bisa saya terpengaruh, bisa enggak gitu. Jadi gimana penilaian saya terhadap orang itu. Ya iya memang jeleknya itu, tapi kan ada sisi positif karena saya diajarin waktu sama Pak Narya, setiap orang itu pasti punya sisi positif. Jadi kita nggak boleh 100% itu menganggap bahwa itu nggak bagus. Menurut saya gitu. Pertanyaannya dari Bapak nih, Ibu bisa nggak gini-gini? Enggak. Dia bisa. Ibu bisa gini-gini nggak? Enggak. Dia bisa. Gitu. So, sekarang yang nggak Ibu nggak bisa, ternyata dia bisa. Hanya persentasenya lebih banyak kan Ibu yang bisa dibanding kamu. Bagaimana misalnya cuma bisanya 2 kegiatan, Ibu bisa 100. Tapi di 2 kegiatan itu Ibu nggak bisa. Yang bisa cuma dia. Terima yang 2 itu, meskipun kita banyak kebisanya gitu, mungkin kita banyak unggulnya, tapi akui bahwa ibu yang nggak bisa 2 ini bisa dia lakukan, itu harus dilakukan. Nah, dari situ saya belajar setiap orang itu pasti punya kelebihan, meskipun banyak kekurangannya, lebih banyak kekurangannya, tapi jangan lihat kekurangannya. Nah, kekurangannya mah didiskusikan. Kamu teh bagus ini cuma saya A B C D misalnya, kamu teh gini cuma saya ini berarti bisa di, dan manusia mah nggak ada yang sempurna. Saya juga banyak banget kekurangan, makanya jangan sampai kekurangan ini saya ini dicontoh sama teman-teman, itu yang bahaya. Karena saya ya itu tadi ya, kalau dicontoh kan justru lebih mudah nyontoh yang jelek dibanding nyontoh yang bagus. Dan saya nggak mau itu. Jadi saya pengen saya dicontoh hal-hal baiknya, karena saya juga banyak mencontoh hal baik dari teman-teman semua. Siap. Ya. Bu, siap. Sekali lagi terima kasih Bu Sama-sama. sesi share-nya, sesi Akhirnya. diskusinya gitu kan. Selamat istirahat dan selamat pulang. Iya, itu janjian sama Pak Umar. Iya. Mari Bu, saya izin. Ya, mau ya, Bu, ya. Ya, sama-sama Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Maik, apa kabar? Alhamdulillah Bu Epi, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Gimana Bu Allah. Epi, sehat? Siap. Alhamdulillah sehat Pak. Hatur nuhun ya Bapak ya. Aduh ini di malam hari jam 6:30 bersedia menerima permintaan tolong saya. Kemana Mas? Gitu. Insya Allah Bapak kegiatan ini kan izin saya rekam. Tujuannya untuk pembelajaran khususnya buat saya. Nanti dipergunakannya hanya tujuannya untuk pembelajaran di kegiatan pelatihan guru penggerak. Baik Ibu, siap. Sukses. Amin. Bapak, sebagai awalan izin saya mau minta tolong ke Bapak untuk memperkenalkan diri. Saat ini saya sedang mengobrolnya dengan siapa dan kegiatannya sekarang di sana seperti apa. Mangga Bapak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bu Epi telah eh, apa namanya meluangkan waktu, dan saya pun dengan rasa hormat bangga dapat diwawancarai gitu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maika Anggota Dermawan, dari saya sebagai Kepala Sekolah SMP Al Fajri Batu Jajar yang ada di Batu Jajar atau Kabupaten Bandung Barat lebih tepatnya. Kebetulan saya di sekolah sedang
lagi anak-anak kami, anak-anak kita sedang melaksanakan LDKS. Kebetulan saya belum sempat datang juga ke sekolah untuk ngecek kegiatan anak-anak sudah sampai mana. Mungkin itu sih Bu Epi tentang terkait sedikit saja singkat tentang saya di SMP sebagai apa atau sekolah lagi apa gitu. Wah, mantap. Bapak kepo dong, udah berapa lama jadi kepala sekolah? Kalau jadi kepala sekolah hitungannya dari 2021, kalau secara operasionalnya 2022 gitu. Karena kan 2021 PLT, Mhm. sekarang di 2022 sampai sekarang itu alhamdulillah sudah menjabat kepala sekolahnya 2 tahun. Kurang lebihnya seperti itu. Gitu. Masya Allah, wow. Berarti di waktu dari 2021 sampai 2024 ini sudah melewati banyak hal ya Bapak ya, gitu. Alhamdulillahnya luar biasa. Iya, Pak Maik izin seputar dengan obrolan kita pada malam hari ini. Kebetulan juga saya saat ini sudah menginjak materi khususnya untuk modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, izin nih Pak, saya akan melakukan tanya jawab dengan Bapak. Pak, Boleh, boleh. iya, selama proses Bapak menjadi kepala sekolah di 3 tahun ini ya berarti yang masih berjalan, pasti Ya. sudah melewati atau sudah mengalami banyak hal yang menuntut Bapak untuk mengambil keputusan. Nah, dalam pengambilan keputusan itu sudah pasti ada dilema, ada bujukan-bujukan gitu kan yang akan mempengaruhi hasil akhir dari pengambilan keputusan. Nah, sejauh ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang mana di dalamnya itu ada dilema etika gitu atau bujukan moral? Eh, Kalau merujuk pada pertanyaan yang Bu Evi lontarkan, sebenarnya pertanyaan ini sulit buat dijawab. Kenapa? Kalau pertanyaannya soal dilema etika kan semua orang, bukan hanya kepala sekolah, mungkinnya ketika menjabat dan sebagainya, eh, mengambil keputusan, apalagi di akhirnya adalah harus mengambil keputusan, sudah pasti harus tanya dulu apakah nanti keputusan ini baik atau tidak baik untuk kita atau segelintiran orang atau mungkin bahkan kelompok yang nanti kita pimpin. Kalau tadi bicaranya soal kepemimpinan, pasti nanti efeknya ada yang baik, ada yang buruk. Bukan buruk sih, lebih ke kurang baik gitu. Tapi kita dominannya ke pasti yang lebih baik. Kalau memang ada yang kurang baiknya, pasti nanti kita minimalisir. Nah, tadi menyangkut soal dilema, gimana sih ngambil keputusannya, udah pasti lu nggak bisa sendirian, ya, nggak bisa sendirian dalam artian kalau ngambil keputusan secara mandiri atau sendiri, nanti jatuhnya mungkin karena kita di organisasi, jatuhnya merasa paling benar pastinya gitu, yang merasa paling benar, dan mungkin keputusan ini bahkan jadi yang benar-benar salah gitu kalau mengambil keputusan secara sendiri, karena tadi etika, dilema dan sebagainya. Kalau kita tidak tanya, kita kan di sekolah ada wakasek dan sebagainya, ada guru-guru dan sebagainya, pasti uh, kita, kalau saya pribadi, tanya ke wakasek dulu, ke kurikulum, kesiswaan dan humas, lebih ke ketiga itu dulu gitu, untuk bertanya apakah nanti yang kita ambil, terutama karena yang diambil keputusan adalah kepala sekolah, bertanya dulu apakah baik untuk sekolah, karena kita bicaranya tadi sekolah gitu ya, kita bicara sekarang di sekolah, apakah baik keputusan ini diambil untuk sekolah atau banyak tidak baiknya gitu. Makanya saya sering nanya sih sama teman-teman wakasek wakasek yang ada di saya, terutama ke kurikulum. Kenapa? Karena kan kurikulum lebih dekat dengan apa namanya, dengan kepala sekolah gitu. Kalau bagian kesiswaan lebih ke siswa dan sebagainya. Bukan berarti kesiswaan diakhirkan, tetapi memang apa namanya,
kita, kalau saya gitu ya, saya bukan kita gitu ya, saya lebih dekat condorong ketika itu bersangkut paut sebagainya itu ke kurikulum gitu, untuk bertanya apakah ini baik atau ini kurangnya seperti apa dan sebagainya. Mungkin itu gue jawaban yang bisa saya kasih terkait dilematika, karena memang sulit, balik lagi ketika ada di organisasi yang harus kita ambil keputusan mencangkut banyak orang kan ya, kemaslahatan banyak orang gitu ya, bukan hanya segelintir orang. Jadi lebih baik kalau saya kedua ini dulu, ke posisi dua ini dulu, kedua orang ini dulu yang akan saya tanyakan terkait itu gitu, apakah baik atau buruk, atau mungkin bahkan buruknya lebih besar dibandingkan baiknya gitu. Kalau misalkan baiknya lebih cenderung ke lebih besar, kurangnya atau tidak baiknya sedikit, kita ambil yang lebih baiknya pasti gitu ya. Yang tidak baiknya nanti di cross check untuk evaluasi bersama. Mungkin itu jawaban dari saya, Bu Evi. Siap. Jadi Bapak mengidentifikasi khususnya dengan cara konfirmasi dulu ya, gitu kan? Konfirmasinya ke siapa? Yang pastinya ke para wakasek, yang mana menjadi eh, tangan kanan lah ya dari kepala sekolah gitu. Ya, Baik, Pak, kita lanjut nih. Nah, selama ini gitu kan, gimana sih cara Bapak untuk menjalankan proses pengambilan keputusan di sekolah gitu kan, khususnya untuk kasus-kasus yang mana dia tuh ada dua kepentingan gitu kan, atau sama-sama mengandung nilai-nilai yang baik lah gitu. Tapi Bapak diminta untuk memilih nih. ya, Nah, prosesnya ya. bagaimana nih Bapak? Ya, kebetulan banget gitu ya, karena kita di yayasan atau swasta, sekolah swasta, udah pasti ada yayasan, ada guru-guru, ada yang harus ditengahi gitu. Kita sebagai kepala sekolah pasti di tengah, posisinya nggak mungkin ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Tapi karena memang sekali lagi kita kerja, Bu, ya, yang mengambil keputusan karena kita di bawah naungan yayasan, di bawah naungan yayasan ada dinas juga gitu ya, udah pasti manutnya dari dinas ke yayasan, tapi lebih cenderung ke yayasan gitu sih sebenarnya. Hmm. Mau nggak mau, suka nggak suka kita gitu pasti condongnya ke yayasan dulu. Apakah nanti condong dari kita ke yayasan disupport nggak gitu, maksudnya ketika yayasan minta ini untuk ke guru-guru, misalkan ada satu kasus di kami soal honor misalkan gitu ya, yayasan pasti ke kepala sekolah dulu untuk nanyakan bagaimana soal honor dan sebagainya. Apakah kalau pengambilan keputusan dari honor yayasan, misalkan gini, yayasan pengennya dengan si A guru ini honornya segini, sedangkan tugas dan tambahan guru A-nya banyak gitu. Saya ngobrol sama Wakasek, sama guru-guru yang mungkin ada kepentingan sama bendahara dan sebagainya, nggak cukup kayaknya Pak dan sebagainya gitu. Sedangkan yayasan kekeh pengen kayak gitu. Nah, karena tadi kepala sekolah harus jadi penengah, nggak bisa hanya condong ke yayasan, tapi beratnya memang ke yayasan. Bu, sekali lagi kalau di swasta ya, kalau di swasta condongnya ke yayasan, karena kita balik lagi, kita di bawah naungan yayasan yang tidak bisa kalau apa-apa harus ke yayasan dulu gitu. Walaupun balik lagi kita yang ngambil keputusan. Kalau ditanya tadi pertanyaannya condongnya gimana nih, ke yayasan atau ke bukan condong ke yayasan. Kalau ngambil keputusan apa nanti di sebelah kanan atau sebelah kiri, kalau saya pribadi jujur lebih ke sebelah kanan. Kenapa? Karena tanpa dari yayasan juga saya bingung gitu. Maksudnya bingung tuh, yayasan kan walaupun komunikasinya tidak setiap hari dan sebagainya, yang punya kita di sekolah lembaga ini adalah yayasan. Mau tidak mau ya manutnya yayasan gitu istilahnya gitu, gampangnya gitu Bu. Kalau saya gitu ya, karena kenapa ya, balik lagi, guru ninggalin kita, kalau yayasan nggak mungkin gitu, mau nggak mau kalau yayasan
ya kitanya selama di situ akan terus sama yayasan. Tapi kalau guru enggak gitu. Nah itu yang jadi problema saya sebagai kepala sekolah karena kita punya ibunya adalah yayasan, bapaknya adalah dinas gitu istilahnya gitu. Jadi bingungnya di situ ketika dinas mungkin tumpang tindih dengan kemauan yayasan. eh, saya secara pribadi memang lebih ke yayasan gitu. Maunya yayasan seperti apa sekolah yang jalanin, kita manut yayasan. Kalau saya gitu ngambil keputusannya sih Bu. Itu Siap. mungkin Bu. Nuhun Bapak. Nah, dalam proses pengambilan keputusan tadi atau cara-caranya gitu kan. Nah, eh, apakah Bapak ada langkah-langkah atau prosedur tertentu gitu yang biasa dilakukan selama ini? Kalau secara langkah-langkah terperinci enggak sih Bu, lebih ke balik lagi ke konsultasi ke teman-teman ya, ke teman-teman yang ya tadi yang Ibu bilang mungkin tangan kanan, tangan kiri dan sebagainya, tapi lebih ke teman bukan ke tangan kanan mungkin ya Bu. Kenapa? Hmm. Karena memang yang tadi Wakasek dan sebagainya sama selebihnya. Kita di bawah naungan yayasan, balik lagi kalau saya berpikirnya kalau swasta di bawah naungan yayasan kita sama-sama kerja, mau kepala sekolah, mau Wakasek dan sebagainya, kita sama-sama kerja untuk yayasan. Nah, tadi kalau langkah-langkahnya paling kita atau saya bertanya sama teman-teman, khususnya di bagian manajemen, terkait pengambilan keputusan. Selebihnya nanti dimusyawarahkan lagi dengan teman-teman guru dan sebagainya. Mungkin itu sih Bu, gitu. Iya, 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 iya. Berarti eh langkah-langkah khususnya sebenarnya Mas sudah sering ya dilakukan dalam artian ya prosedural seperti apa yang ada di dalam organigram sekolah ya Pak ya. Ya, Ya. Pak, nah selama ini nih hal-hal yang menurut Pak Maik gitu kan dianggap efektif dalam pengambilan keputusan. Apa aja nih Pak kira-kira? eh, pengambilan keputusan dia udah pasti ketegasan Bu, ya Hmm. ketegasan. Terus kitanya juga nggak boleh bimbang, ngambai dalam mengambil keputusan. Maksudnya ketika ada jawaban A dan B, kita hanya di tengah-tengah gitu, nggak boleh di tengah-tengah, tapi kita harus fokus mau yang diambilnya yang mana, yang A, B, atau B gitu. Jadi jangan di tengah-tengah. Harus Hmm. punya keputusan yang benar-benar apa namanya saklek istilahnya gitu. Nggak boleh di tengah-tengah gitu sih Bu. Iya. Nah, dalam prosesnya itu, Pak, kan pasti kita eh, dalam sebuah kasus gitu kan, terutama yang melibatkan dilema etika gitu, pasti ada aja yang jadi challenge-nya gitu atau jadi tantangannya. Nah, selama ini yang Bapak rasakan yang menjadi tantangan gitu kan, khususnya tantangan terberat lah gitu dalam pengambilan keputusan yang melibatkan dilema etika itu apa nih, Pak? Sebenarnya kalau di kami itu guru-gurunya muda, malah di bawah saya semua ya Bu ya, yang dimana mohon maaf nih guru-guru muda dengan keegoisannya gitu ya, dengan pola pikir mereka memang bagus sebenarnya gitu ya. Dengan idealisnya, Hmm. eh, mereka yang baru lulus dan sebagainya, tapi mereka nggak bisa lihat dari sudut pandang yang lain gitu. Makanya Hmm. kadang di kami gitu ya, di sekolah kami itu dengan keegoisan mereka belum bisa lihat sisi yang lain, sedangkan mereka hanya di sisi mereka sendiri gitu, yang bikin tadi pengambilan keputusannya memang bagus gitu secara dipikirkan apa yang mereka sampaikan dan sebagainya itu baik juga, tapi ada sisi lain yang bikin saya juga gitu mikir kalau hanya di pikiran mereka atau di teman-teman yang guru muda ini gitu kayaknya nggak sampai ke mencakup yang lain gitu. Makanya problem etika balik lagi kadang dengan guru-guru muda ini saya lebih ke mendengarkan saja gitu ya Bu ya. Hmm. Masukan mereka bukan berarti nggak mau mengaplikasikan di lapangan, lebih ke dengerin dulu nih sampai mana sejauh mana mereka apa ngasih pendapat, ngasih apa namanya insight-insight mereka ke sekolah gitu.
Kalau Hmm. sekiranya hanya memikirkan mereka saja gitu ya, untuk mereka saja, memang bagus sebenarnya pemikiran-pemikirannya, tapi lebih cenderung ke diri pribadi, bukan ke organisasi ya, bukan ke sekolah gitu. Oh iya Makanya iya iya. itu sering terjadi di kami karena memang guru-guru muda di bawah saya gitu ya. Makanya dengan pemikiran-pemikiran yang luar biasa sebenarnya, cuman yaitu cakupan mereka belum terlalu luas gitu. Karena memang Hmm. balik lagi bukan menyombongkan diri jam terbang dan sebagainya, tapi memang mereka masih berpikirnya belum terlalu universal gitu untuk Hmm. kemaslahatan, balik lagi kemaslahatan gitu sih Bu. Ah iya iya iya. Jadi Itu memang mungkin eh idealisme dari guru muda ya Pak ya gitu kan, yang mana dengan idenya memang terdepan lah gitu kan, apalagi visioner segala macam, tapi tidak holistik ya Pak ya, belum holistik lebih tepatnya. betul betul betul. Nah, kalau Bapak sendiri nih ketika dihadapkan dalam sebuah pengambilan keputusan yang melibatkan dilema etika, apakah ada jadwal atau waktu tertentu atau tempat khusus gitu kan untuk menyelesaikan permasalahan atau kasus tersebut? eh Kalau kita sebenarnya, kalau di kita itu 2 bulan sekali gitu Bu, sharing sama teman-teman guru, sama Hmm. yayasan, bahkan 2 bulan sekali pasti Oh. yayasan semua, bukan kepala sekolah, bukan hanya manajemen saja, tapi semua guru-guru, caraka dan sebagainya pasti diikut sertakan untuk ngobrol istilahnya, bagaimana mencari solusi ke depannya, bukan hanya untuk sekolah, tapi memang untuk baik lagi sih kalau kita swasta dan sekolah yang masih berkembang ya Bu, untuk Hmm. kesejahteraan, balik lagi kesejahteraan guru-gurunya, eh, kadang gitu ya, kalau tadi kita ngobrol termasuk saya, tidak hanya satu sekolah, guru-guru yang tidak satu sekolah, dilemanya kemarin apalagi kita baru akreditasi, dilema banget gitu ya Bu ya. Kita butuh guru, butuh tenaga guru, sedangkan gurunya pun mengajar di sekolah lain. Bukan tidak memprioritaskan sekolah kita. Jadi eh, dilemanya kenapa sih suka mikir apa yang kurang dari sekolah kita? Yayasan ngobrol sampai segitunya gitu sama saya selaku kepala sekolah dan wakasek dan itu terdengar sama guru-guru yang lain, dan alhamdulillahnya dari kejadian itu paham gitu, Hmm. bukan pengen guru-guru itu apa namanya dipaksa untuk bisa datang tiap hari, bukan, karena kita pun mengerti keadaan sekolah dan keadaan yayasan yang kalau kata yayasan kita itu memang belum bisa disejahterakan dan sebagainya, makanya kita selalu ke guru-guru mengingatkan, enggak, kalau memang ada yang lebih baik dan sebagainya kita nggak pernah paksa. Tapi ketika kemarin, ketika kita ada kegiatan dan sebagainya, dibutuhkan tenaga dan sebagainya, feedback ke sekolahnya kurang gitu. Feedback ke Hmm. sekolahnya ketika kita butuh nggak ada. Jadi dilemanya yang sangat terasa banget baru dirasa gitu ya Bu dari Hmm. SMP kami, yaitu guru-gurunya belum bisa yang tadi, kalau pemikirannya benar gitu ya, tapi ketika feedback ke kita ya kurang ngerasa banget gitu. Jadi mementingkan pemikiran-pemikiran pribadinya gitu. Sedangkan untuk kemaslahatan semua sekolah kurang. Jadi kemarin ketika ada kegiatan itu terlihat banget cara kita, kepala sekolah, cara guru, yayasan dan sebagainya untuk ngambil sesuatu dari pelajaran kemarin, guru-guru itu terlihat kurang loyalitas ke sekolah gitu. Jadi kita Hmm. pun ketika ada kegiatan-kegiatan jadi mohon maaf malas gitu. Ibarat malas tuh ternyata hanya itu aja gitu orangnya dan sebagainya. Jadi kita jadi kurang, sebenarnya nggak boleh gitu ya sebagai pemimpin seperti itu gitu, tapi jadi ke bawah suasana gitu. Saya pun manusia biasa ya Bu ya, yang Hmm. dimana ketika
dipertemukan situasi seperti itu, semuanya memang capek dan sebagainya, malah jadi berbalik juga ke saya dan sebagainya, jadi bikin males dan sebagainya gitu. Jadi itu tuh etika yang menurut saya, yang Mm-mm. ketika kemarin kejadian seperti itu Bu ya, memang nggak baik untuk semua pihak, yayasan, sekolah, dan guru-guru yang lainnya gitu. Termasuk kejadian kemarin di kita karena baru banget akreditasi, kejadian-kejadian itu memperlihatkan bagaimana guru-guru yang sebenarnya gitu. Mana yang loyalitas Hmm. ke kita, mana yang guru ini hanya sekedar bekerja pulang tuh benar gitu, bekerja bahkan semaunya saja gitu, nggak ikut aturan dan Hmm. sebagainya. Itu jadi terlihat orang-orang yang memang loyal dengan sekolah, bukan sama saya tapi loyal dengan sekolah gitu. Itu Hmm. mungkin lu. Iya, iya, iya. Wah, luar biasa sekali ya, Pak ya. Sangat kompleks, khususnya karena pengambilan keputusan yang harus Bapak ambil itu melibatkannya antara yayasan, antara tim sendiri di sekolah, gitu kan. Wah, luar biasa sekali itu pressure-nya. Luar biasa, luar biasa. Aduh ya Allah, Pak Maik, Masya Allah. Nah, eh dari Luar biasa. hal-hal yang sudah Bapak ceritakan sejauh ini atau selama ini siapa atau faktor apa nih yang ngesupport atau ngedukung Bapak ngebantu gitu kan Bapak untuk oke gitu kan kita akan mengambil langkah yang ini gitu kan. Siapa sih Pak atau apa nih gitu? eh Sebenarnya kalau yang ngebantu dari dalam mah udah pasti eh, guru-guru Wakasek khususnya gitu ya, yang dari Hmm. dalam yayasan, dan ada eh, apa satu dua orang guru yang memang support dengan sekolah. Balik lagi Bu, ini bukan membicarakan sesuatu yang tidak baik, tapi kan ini adalah salah satu pembelajaran untuk saya pribadi gitu ya. Mudah-mudahan bisa di-share juga ke Bu Evi dan teman-teman yang lain gitu ya. Eh, karena memang akan terlihat gitu mana yang memang loyal dan tidak loyal. Kalau tadi saya ditanya soal seringnya kemana nih, kalau kalau di dalam udah pasti ke yayasan, ke guru-guru, wakasek dan sebagainya. Kalau di luar udah pasti sama istri dan sebagainya. Itu eh, bagian yang sering selalu saya eh, sekarang, kemarin, dan nanti akan saya lakukan terus menerus gitu Bu. Kenapa? Karena ya itu memang harus dilakukan gitu. eh, yang mensupport dari dalam udah pasti yayasan, guru-guru, yang dari luarnya adalah pasti pasangan atau istri gitu. Kalau saya pribadi mah gitu Bu. Masya Allah ya. Jadi Pak Maik punya support dari dalam instansi sendiri dan juga dari luar instansi yaitu keluarga terdekat ya Pak ya gitu untuk proses pengambilan keputusan khususnya kasus-kasus yang dilema banget gitu. Nah, Pak Maik Itu izin sangat tuh ya. pasti. Pasti kayak gitu sih Bu kalau saya gitu ya, entah orang orang lain, tapi karena saya pun belajar dari kepala-kepala sekolah, ngobrol sama kepala sekolah yang lain, jangan lupa untuk ajak ngobrol, udah pasti yayasan, udah yang pelajari dari teman-teman kepala sekolah di luar sana selalu ngobrolnya gitu. Dan satu mungkin ini mah trik mungkin ya yang sering saya dengar juga dari kepala sekolah lain, yang tadi mencakut guru-guru yang ngasih masukan dan sebagainya, mungkin ya kita hanya bisa dengar aja tapi pengaplikasiannya nggak tahu kapan, yaitu nggak tahu apa namanya, kita mah tinggal dengerin aja istilahnya mah gitu. Kita aplikasinya kapan ya itu mah gimana nanti, bahasanya gitu, yang sering Hmm, saya dengar dari kepala-kepala sekolah yang sering kumpul dan memang sharing-sharing lah gitu. oke, oke, oke. Nah, wah luar biasa sekali ya Pak ya gitu. Satu lagi nih Pak Maik ya izin. Boleh, Pertanyaan boleh. paling terakhir ini ya sebelum kita closing. eh Hal apa yang Pak Maik rasa itu tuh Pak Maik mendapatkan sebuah
insight gitu kan atau pembelajaran lah gitu yang sampai saat ini gitu kan Pak Maik terinternalisasi gitu kan selama proses pengambilan keputusan. eh Lebih ke ngobrol-ngobrol yang tadi sama kepala sekolah, sama teman-teman, sama yayasan. Tapi karena kita bicaranya kepala sekolah, mungkin gitu ya Bu ya. Kita memang harus sering ngobrol sama teman-teman kepala sekolah lagi gitu, supaya tahu bagaimana kalau misalkan ada ini permasalahan ini pengambilan keputusannya seperti apa. Jadi kalau yaitu di bahasa kepala sekolah mah lobakeun ngobrol jeung kepala sekolah deui gitu istilah nama, ulah ngobrol Hmm. jeung guru ke mal nyambung istilah nama gitu. Bukan berarti kita ngobrol sama guru nggak boleh, bukan, tapi supaya tahu ketika ada permasalahan di sekolah dan sebagainya. Itu bahasa dari yang saya dapat ketika ngobrol sama kepala sekolah, lebih banyakin ngobrol lagi sama kepala sekolah supaya apa, supaya yang tadi ketika ada masalah-masalah atau ada persoalan, tahu nih cara pengambilan keputusannya seperti apa. Kalau sama guru mohon maaf karena kan guru hanya istilahnya mengajar, tugas tambahannya bukan hanya mengambil keputusan, yang mengambil keputusan kan kepala sekolah, balik lagi kepala sekolah gitu. Makanya yang saya sering dari luar, insight dari luar yang saya terima itu lebih banyak ngobrolnya sama kepala sekolah lagi atau sama yang lebih tinggi, istilahnya pengawas, yayasan dan Hmm. sebagainya itu gitu Ah, supaya iya, iya. ketika ada persoalan-persoalan ya kita tahu nih harus ngapain gitu. Mungkin itu sih Bu. Siapa? Jadi dari semua hal yang sudah di-sharingkan ya luar biasa sekali Pak Maik. Tidak mudah menjadi pemimpin ternyata ya. Banyak hal yang harus dipertimbangkan apalagi kalau sekolah swasta mah tadi ya Pak, ayah dan ibunya Ya, beda betul. Betul, betul. gitu. Pak Maik, sekali lagi terima kasih untuk sharingnya. Apalagi saya mengganggu waktu ini di waktu Sama-sama istirahat. Ibu. Ya, semoga apa yang sedang Santai. dilakukan dilancarkan dan dimudahkan ya Pak, semua langkah-langkah dan prosesnya Amin, amin, amin. gitu. Amin. Ya, sekali lagi terima kasih Pak. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang sangat bermanfaat sih. Sebenarnya akan jadi sangat bermanfaat khususnya untuk saya gitu kan, selaku yang sedang mengerjakan tugas. Gitu karena luar Semangat, biasa Bro. ya saya akhirnya bisa sharing dengan para kepala sekolah dalam sesi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Pemain kata nuwun sekali lagi sampai ketemu di lain waktu Sami-sami. dan sampai ketemu lagi kita di ngobrol-ngobrol offline ya Pak ya. Amin. Siap. Lancar ya Pak dan sehat selalu. Salam buat keluarga Bapak. Amin. Makasih. Ya, Bu Ya, Evi juga sehat-sehat semua. siap. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi